Baiklah, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mejale Mas Tohang dengan NIM 7232441005 dari Prodi Pendidikan Ekonomi BIS Tambuk 2023. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Evi Suryani, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Baiklah, saya akan langsung pada soal nomor pertama. Pada tahun 2021 sampai 2022, Indonesia mengalami tekanan inflasi yang sangat signifikan akibat pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan inflasi Indonesia mencapai 5,151% pada Desember 2022, melampaui target Bank Indonesia sebesar 2,4%. Kenaikan ini dipicu oleh gangguan rantai pasok global, kenaikan harga komoditas internasional, dan kebijakan stimulus fiskal pemerintah yang masif. Baiklah, pertanyaan pertama yang itu A. Jelaskan jenis inflasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan studi kasus di atas. Di sini saya akan langsung menjawab. Jenis inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 2021 sampai 2022 ialah inflasi yang dapat dikategorikan sebagai cost push inflation atau inflasi desakan biaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti gangguan rantai pasokan global yang menyebabkan kelangkaan barang dan peningkatan biaya produksi, serta kenaikan harga komoditas internasional seperti energi pangan yang berdampak langsung terhadap biaya impor dan produksi dalam negeri. Selain itu, kebijakan stimulus fiskal pemerintah yang besar untuk pemulihan ekonomi turut meningkatkan permintaan agregat yang mendorong tekanan inflasi lebih lanjut. Meskipun ada unsur permintaan, dominasi faktor dari sisi penawaran menunjukkan bahwa inflasi ini lebih condong pada inflasi desakan biaya. Pertanyaan yang kedua yaitu B. Analisis dampak inflasi tersebut terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian Indonesia. Baiklah, saya akan langsung menjawabnya. Dampak inflasi terhadap daya beli dan perekonomian Indonesia, inflasi yang tinggi berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpendapatan tetap dan menengah ke bawah. Ketika harga barang dan jasa naik, tetapi pendapatan mengalami peningkatan yang sepadan, masyarakat akan mengalami penurunan kemampuan konsumsi. Dalam jangka pendek, ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, biaya produksi yang meningkat bisa membebani sektor usaha, khususnya usaha kecil dan menengah atau UKM yang pada gilirannya menekan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dalam konteks makroekonomi, inflasi tinggi dan tidak terkendali bisa memicu ketidakpastian, mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu yang C, mengapa target inflasi Bank Indonesia ditetapkan pada rentang 2-4%? Apa dampak terhadap ekonomi Indonesia? Baiklah, jawaban saya yaitu alasan target inflasi Bank Indonesia ditetapkan pada rentang tersebut dan dampak Bank Indonesia menetapkan target inflasi pada kisaran tersebut karena angka ini dianggap ideal untuk mendukung stabilitas harga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terlalu rendah bisa menjadi tanda lemahnya permintaan dan pertumbuhan, sementara inflasi yang terlalu tinggi dapat memicu atau mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial. Target ini dirancang agar memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha serta investor. Dengan menjaga inflasi dalam rentang tersebut, Bank Indonesia berupaya menciptakan iklim ekonomi yang stabil yang mendorong konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Jika inflasi melampaui target seperti yang terjadi pada 2022, maka dapat memicu respon kebijakan moneter yang lebih ketat seperti kenaikan suku bunga yang berdampak pada penurunan kredit dan perlambatan aktivitas ekonomi. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu menghadapi tekanan inflasi yang tinggi pada tahun 2022 dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat kebijakan moneter agresif The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Indonesia atau BI mengambil langkah preemptive, front-loading, and forward-looking. Sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023, BI secara bertahap menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate atau BI 7-DRR dari 3,5% hingga mencapai 5,75%. Langkah ini bertujuan ganda, yaitu mengendalikan ekspektasi inflasi agar kembali ke target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertanyaan yang pertama yaitu yang A, yaitu jelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter dari kenaikan BI 7-DRR untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi.
Di sini saya akan langsung menjawab. Kenaikan suku bunga acuan tersebut oleh Bank Indonesia merupakan bagian dari mekanisme transmisi kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Ketika BI 7 daerah naik, suku bunga perbankan ikut meningkat, baik pada sisi kredit maupun simpanan. Hal ini menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga rumah tangga dan pelaku usaha cenderung menunda konsumsi dan investasi. Penurunan permintaan agregat inilah yang secara bertahap menurunkan tekanan inflasi. Selain itu, suku bunga yang lebih tinggi juga menarik aliran modal asing masuk karena imbal hasil instrumen keuangan domestik menjadi lebih menarik yang pada akhirnya memperkuat nilai tukar rupiah yang menurunkan harga barang impor turut membantu meredam inflasi dari sisi eksternal. Yang pertanyaan kedua yaitu yang B, mengapa kenaikan suku bunga acuan BI juga diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah terutama saat The Fed juga menaikkan suku bunganya? Bella, saya akan langsung menjawab. Kenaikan suku bunga acuan BI juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama dalam konteks kebijakan moneter agresif The Fed yang menyebabkan dolar Amerika Serikat menguat secara global. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, arus modal cenderung keluar dari negara berkembang menuju Amerika Serikat untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Untuk mengurangi tekanan tersebut terhadap rupiah akibat arus keluar modal tersebut, BI perlu menaikkan suku bunga agar daya tarik aset keuangan domestik tetap kompetitif. Dengan imbal hasil yang lebih tinggi, investor asing akan terdorong untuk mempertahankan atau menambah investasinya di Indonesia, sehingga permintaan terhadap rupiah tetap terjaga dan depresiasi nilai tukar dapat dihindari. Bella, pertanyaan selanjutnya yaitu yang C, sebutkan dan jelaskan dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan moneter ketat atau kenaikan suku bunga terhadap perekonomian domestik. Saya akan langsung menjawab. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter ketat seperti kenaikan suku bunga memiliki sejumlah dampak negatif terhadap perekonomian domestik. Yang pertama yaitu kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha, sehingga dapat menghambat ekspansi bisnis dan menekan investasi. Kedua, konsumsi masyarakat cenderung menurun karena bunga kredit konsumsi seperti KPR atau kartu kredit dan kendaraan bermotor menjadi lebih mahal. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bisa melambat karena aktivitas produksi dan permintaan agregat melemah. Dalam jangka panjang, jika kebijakan ini berlangsung terlalu lama, dapat meningkatkan risiko pengangguran dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dalam implementasi kebijakan moneter. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan selanjutnya, pada tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia mencapai 12,3%, lebih tinggi dari perbankan konvensional yang tumbuh 8,9%. Namun market share perbankan syariah masih sekitar 7% dari total aset, yaitu total aset perbankan nasional. OJK dan BI kemudian meluncurkan roadmap pengembangan keuangan syariah 2023 sampai 2025 untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu yang A, analisis peran perbankan syariah dalam sistem moneter Indonesia dan perbedaannya. Saya akan langsung menjawab. Di sini, perbankan syariah memiliki peran penting dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung stabilitas sistem moneter Indonesia dengan menawarkan alternatif keuangan yang berbasis prinsip Islam seperti larangan riba atau bunga, spekulasi dan transaksi yang tidak transparan. Dalam sistem moneter, perbankan syariah mendukung transmisi kebijakan moneter melalui produk-produk berbasis prinsip jual beli bagi hasil dan sewa serta menjadi kanal distribusi likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan mekanisme bunga sebagai harga uang, perbankan syariah menggunakan skema pembiayaan seperti murabaha atau jual beli. Sistem ini membuat bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga mitra usaha yang terlibat dalam aktivitas ekonomi real sehingga lebih stabil dan dalam jangka panjang dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tantangan dan peluang pengembangan perbankan syariah dalam konteks kebijakan moneter. Dalam konteks kebijakan moneter, pengembangan perbankan syariah menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan instrumen moneter syariah yang liquid dan efisien serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, skala ekonomi yang masih kecil dan kurangnya diversifikasi produk juga membuat perbankan syariah kurang responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Meskipun demikian, peluang pengembangannya sangat besar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Dorongan kebijakan tersebut seperti kebijakan dari regulator, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan etis membuka ruang untuk ekspansi pasar dengan inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu C, bagaimana koordinasi antara OJK dan BI dalam mengembangkan sektor keuangan syariah? Jawaban saya itu koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia sangat krusial dalam pengembangan sektor keuangan syariah. OJK berperan dalam pengawasan, pengaturan dan perlindungan konsumen industri jasa keuangan syariah, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sementara itu, BI berfokus pada penyediaan infrastruktur moneter dan sistem pembayaran syariah, termasuk pengembangan instrumen operasi moneter syariah seperti SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Melalui roadmap keuangan syariah 2023 sampai 2025, keduanya bekerja sama dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi, menciptakan insentif fiskal dan moneter, memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong digitalisasi layanan syariah. Koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi kebijakan yang efektif untuk memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Dan yang keempat yaitu pertanyaan selanjutnya, pada tahun 2003 negara BRICS atau Brazil, Rusia, Indonesia, India, China, South Africa mulai membahas kemungkinan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang diundang bergabung dengan BRICS menghadapi dilema antara memanfaatkan peluang dengan dolarisasi dengan menjaga hubungan ekonomi dengan blok barat. Pertanyaan yang pertama itu yang A, analisis posisi dolar Amerika Serikat dalam sistem moneter internasional saat ini dan dampaknya bagi Indonesia. Saya akan langsung menjawab. Dolar Amerika Serikat saat ini masih memegang peran dominan dalam sistem moneter internasional, berfungsi sebagai mata uang cadangan utama dunia, alat pembayaran dalam perdagangan internasional, dan acuan utama dalam penetapan nilai tukar. Sekitar 60% cadangan devisa global masih disimpan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar transaksi perdagangan global termasuk harga komoditas seperti minyak dan emas juga masih menggunakan dolar. Bagi Indonesia, dominasi dolar memiliki implikasi yang besar. Di satu sisi, ketergantungan pada dolar memberikan stabilitas dan akses pasar global, namun di sisi lain membuat Indonesia rentan terhadap gejolak ekonomi Amerika Serikat. Misalnya ketika The Fed menaikkan suku bunga, arus modal cenderung keluar dari Indonesia menuju Amerika Serikat, menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya utang luar negeri yang didominasikan dalam dolar. Yang pertanyaan kedua yaitu evaluasi peluang dan risiko dedolarisasi bagi perekonomian Indonesia. Dedolarisasi yaitu pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional menawarkan sejumlah peluang bagi Indonesia. Di antaranya adalah memperkuat kedaulatan moneter, mengurangi eksposur terhadap volatilitas dolar, serta memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara mitra non-bank. Dalam jangka panjang, hal ini juga mendorong stabilitas nilai tukar dan memperkuat penggunaan mata uang lokal seperti rupiah dalam perdagangan internasional. Namun risiko yang menyertai juga tidak kecil. Proses dedolarisasi membutuhkan kesiapan infrastruktur keuangan, kepercayaan internasional terhadap stabilitas rupiah, serta kesepakatan bilateral yang kuat. Selain itu, upaya ini berpotensi untuk menimbulkan ketegangan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara barat yang masih memiliki peran dalam perdagangan investasi dan pembiayaan Indonesia. Dan pertanyaan ketiga itu strategi apa yang dapat ditempuh Indonesia dalam menghadapi perubahan sistem moneter internasional. Menghadapi perubahan dinamika sistem moneter global, Indonesia perlu menempuh strategi yang seimbang dan adaptif. Strategi yang pertama dapat dilakukan dengan memperluas kerjasama perdagangan bilateral dan regional dengan skema mata uang lokal, seperti yang telah dilakukan dengan beberapa negara ASEAN dan Tiongkok. Dan strategi kedua itu memperkuat fundamental ekonomi domestik, termasuk stabilitas inflasi, cadangan devisa, dan kepercayaan terhadap rupiah. Dan strategi yang ketiga yaitu Indonesia harus tetap menjaga hubungan ekonomi yang konstruktif baik dengan blok BRICS maupun dengan negara-negara barat guna menjaga diversifikasi pasar dan akses pembiayaan internasional. Dan strategi yang terakhir yaitu
penting bagi Indonesia untuk mendorong digitalisasi sistem keuangan dan memperkuat institusi moneter agar siap menghadapi tantangan global, termasuk memungkinkan munculnya mata uang digital bank sentral sebagai bagian dari transformasi sistem moneter internasional. Pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus fiskal sebesar 1.420.000 triliun, sementara Bank Indonesia menurunkan BI rate sehingga level terendah 3,50% dan melakukan quantitative easing melalui pembelian SUN di pasar sekunder. Koordinasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi namun menimbulkan kekhawatiran terhadap sustainable fiskal dan risiko inflasi jangka panjang. Pertanyaan yang pertama yaitu A. Jelaskan konsep coordination game antara kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks kasus di atas. Di sini saya akan langsung menjawab. Konsep coordination game dalam ekonomi menggambarkan situasi di mana keberhasilan kebijakan ekonomi bergantung pada koordinasi yang efektif antara otoritas fiskal atau pemerintah dan otoritas moneter atau bank sentral. Dalam konteks pandemi COVID-19, Indonesia menerapkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian. Pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal besar-besaran senilai 1.420 triliun untuk mendukung daya beli masyarakat, membantu dunia usaha dan memperkuat sektor kesehatan. Di sisi lain, Bank Indonesia menurunkan BI rate ke level terendah sebesar 3,5% dan melakukan quantitative easing dengan membeli surat utang negara atau SUN di pasar sekunder guna menyediakan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Kedua, saling melengkapi, yaitu stimulus fiskal meningkatkan permintaan agregat seperti stimulus moneter menjaga likuiditas dan menekan biaya pembiayaan. Namun jika tidak dikoordinasi dengan baik, kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan seperti inflasi tinggi atau lonjakan utang negara. Yang pertanyaan kedua yaitu B. Analisis trade-off antara stimulus ekonomi jangka pendek dan risiko inflasi dan sustainable fiskal jangka panjang. Bila saya langsung menjawab, penerapan stimulus besar dalam jangka pendek memang sangat diperlukan untuk menghindari kontraksi ekonomi yang lebih dalam selama pandemi. Namun kebijakan ini membawa trade-off penting. Di satu sisi, stimulus mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga kebangkrutan usaha dan melindungi rumah tangga yang rentan. Di sisi lain, dalam jangka panjang, peningkatan belanja fiskal dan pelonggaran moneter berpotensi untuk menimbulkan tekanan inflasi, terutama dalam ketika permintaan pulih lebih cepat daripada pasokan. Selain itu, pembiayaan stimulus melalui utang meningkat beban fiskal negara sehingga memunculkan risiko terhadap fiskal sustainable. Jika utang tidak dikelola dengan hati-hati dan pendapatan negara tidak membaik, bisa jadi pembengkakan defisit anggaran dan beban utang yang menekan belanja produktif dalam masa depan. Pertanyaan yang terakhir yaitu C, yaitu bagaimana exit strategi yang tepat dari kebijakan stimulus tersebut. Saya akan menjawab, exit strategi yang tepat harus dilakukan secara bertahap dan terukur serta disesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi. Dari sisi fiskal, pemerintah perlu merancang konsolidasi fiskal secara bertahap dengan meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan memperbaiki efisiensi belanja. Defisit anggaran secara perlahan dikembalikan ke batas aman sesuai aturan APBN tanpa mengganggu momentum pemulihan. Dari sisi moneter, Bank Indonesia dapat memulai menormalisasikan kebijakan secara hati-hati, misalnya dengan menaikkan suku bunga secara bertahap dan mengurangi intervensi di pasar surat utang sembari tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Koordinasi erat antara BI dan Kementerian Keuangan tetap penting dalam fase transisi ini untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan pemulihan berjalan berkelanjutan tanpa menciptakan guncangan ekonomi. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya berikan pada ujian akhir semester untuk mata kuliah moneter saat ini. Hari ini saya ucapkan terima kasih.